Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik sekalian dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan kami Bimbel Mafiska Gemilang. Kali ini kita akan membahas halaman 40 matematika kelas 8 SMP. Baiklah adik sekalian, di sini berkaitan dengan segitiga dengan sudut-sudut istimewa, yaitu 45 derajat, 45 derajat, 90, 30 derajat, dan 60. Nah, di sini kakak buat ada dua buah segitiga ya. Nah, kita harus tahu dulu. Jadi kalau ini segitiganya dengan sudut 45 derajat maksudnya, berarti ini segitiganya adalah segitiga siku-siku sama kaki. Nah, di sini siku-sikunya. Jadi untuk perbandingan sisinya adalah 1, 1, ini akar 2. Jadi ini sudutnya 45 derajat. Nah, kemudian untuk yang kedua ini 60 derajat, ini 30 derajat, ini siku-siku. Jadi di depan 30 ini perbandingannya adalah 1, di depan 60 ini akar 3, di depan 90 ini 2. Jadi ini yang akan kita gunakan. Jadi kalau ini tadi 45, 45, ini 90 ya. 1, 1, akar 2. Oke, langsung saja kita langsung ke soal pembahasan nomor 1. Tentukan panjang sisi yang ditunjukkan oleh huruf pada setiap gambar di bawah. Oke, nomor 1A. Kalau kita lihat di sini sisinya sama. Jadi ini segitiga siku-siku sama kaki. Jadi ini 45 derajat, ini juga 45 derajat. Perbandingannya adalah ini 1, ini akar 2. Nah, jadi untuk yang A ini kita ambil A per akar 32 ya. A per akar 32 ini sama dengan, nah, ini perbandingannya adalah 1 berbanding akar 2. 1 berbanding akar 2. Ini A dikali akar 2, ini akar 32 dikali 1. Atau bisa kita buat ini jadinya akar 32 dibagi ini akar 2. Akar 2. Nah, jadi A-nya adalah akar 16. Akar 16 itu sama dengan 4. Jadi untuk yang A ini nilainya adalah 4. Kita lanjut yang B. Yang B ini kita tulis di sini ya. Yang B di sini ini perbandingannya 1, ini akar 2. Nah, ini sebenarnya 1 ini sama dengan yang akar 2 ini 1 akar 2. Jadi kalau ini di 72 berarti ini sama dengan 72 akar 2. Ini kalau kita mau langsung. Tapi kalau kita mau pakai jalan sama seperti tadi ya. Jadi A per 72, ini A nya perbandingannya akar 2. Akar 2 per ini yang 72 ini perbandingannya adalah 1. Nah, jadi A dikali 1, A ini tinggal 72 dikali akar 2. Jadi A sama dengan 72 akar 2. Ini untuk yang B. Kita lanjut untuk yang C, yang bawah. Nah, ini 30, berarti di sini 60 derajat. Nah, perbandingannya di depan 30 itu 1, di depan 60 itu akar 3, di depan 90 ini 2. Jadi kalau kita mau cari yang C ini, buat perbandingannya B per 16, B per 16 sama dengan ini akar 3 per 2. Akar 3 per 2. Jadi B dikali 2, 2B ya, atau B sama dengan 16 dikali akar 3, 16 akar 3 dibagi 2. Nah, pasangan untuk yang dicari ini pasangannya ini sebagai penyebut. Jadi ini juga. Nah, ini 1 ya sebagai penyebut.
Ini akar 2 nya sebagai penyebut ya. Nah, B sama dengan 16 dibagi 2 8. Jadi 8 akar 3. Ini untuk yang C. Kita lanjut yang D. Untuk yang D di sini 30, berarti di sini 60 derajat. Nah, di depan 30 itu 1, di depan 60 itu akar 3, di depan 90 itu 2. Kita ambil yang C dulu ya. Jadi C per 17 akar 2, 17 akar 2 sama dengan 1 per akar 3, 1 per akar 3 perbandingannya. Jadi C sama dengan, ini kita kalikan, 17 akar 2 dikali 1 tetap 17 akar 2 per ini akar 3. Nah, ini penyebutnya dalam bentuk akar, kita bisa rasionalkan pelajaran kelas 9 sebenarnya dengan mengalihkan akar sekawan dengan akar sekawannya adalah akar 3. Jadi C nya 17 akar 2 dikali akar 3, 17 nya dikali 1 ini tetap ya 17. Ini akar 2 dikali akar 3 akar 6. Nah, akar 3 dikali akar 3 akar 9, akar 9 itu 3. Nah, jadi hasilnya adalah 17 akar 6 per 3. Itu yang D untuk yang nilai C nya. Sekarang yang D per 17 akar 2 caranya sama dengan D per 17 akar ini akar 2 sama dengan 2 per akar 3, 2 per akar 3. Jadi ini D sama dengan 17 akar 2 dikali 2 per akar 3. Nah, D sama dengan 17 dikali 2 34. 34 akar 2 ya per akar 3 sama seperti tadi dikali akar 3 per akar 3. Ini sama dengan 34 dikali 1 34, ini akar 2 kali akar 3 akar 6. Jadi 34 akar 6 per akar 3 dikali akar 3 3. Nah, maaf ya tulisannya turun-turun. Oke, kita lanjutkan untuk yang E sekarang. Yang E di sini saja. Ini menghemat tempat. Yang E nya di sini ada A dan B. Ini 60, berarti sini 30 derajat. Ini 1, ini akar 3, ini di sebelah 90 derajat itu 2. Jadi kita bisa langsung buat untuk yang A nya. A per 5 sama dengan 2 per 1. A dikali 1, A 5 dikali 2 10. Jadi A nya 5 kali 2 dibagi 1 10. Itu yang A. Kemudian yang B nya B per 5, B per 5 sama dengan akar 3 per 1, akar 3 per 1 perbandingannya ya. B sama dengan 5 kali akar 3 dibagi 1, jadi 5 akar 3. Itu untuk yang E. Untuk nomor 1 yang F, ini 60, di depan 60 berarti akar 3, ini di depan 30 berarti 1, ini 2. Nah, kita cari yang D. D per 20 ya. D per 20 sama dengan 1 per 2 perbandingannya. Nah, jadi D sama dengan 20 kali 1 20 dibagi 2. Jadi 10. Nah, itu ya. Untuk yang E per 20 sama dengan E per 20 sama dengan akar 3 per 2, akar 3 per 2. Jadi E sama dengan 20 dikali akar 3, 20 akar 3 dibagi 2. Jadi E nya sama dengan 10 akar 3. Nah, oke. Itu untuk soal nomor 1. Kita lanjutkan ke soal nomor 2.
Tentukan keliling persegi ABCD berikut. Nah, ini 90 derajat karena di sini sudah jelaskan persegi ya. Persegi, jadi siku-siku ini berarti sama besar 45. Kalau kita buat perbandingan ini 1, ini akar 2. Jadi sebenarnya untuk sisinya kita bisa langsung lihat dari sini. Ini kan 1 akar 2. Ini 1, ini 18 akar 2, berarti di sini 18. Ini kalau kita mau langsung ya. Nah, tapi kalau kalian mau kerjakan pakai jalan bisa. Jadi AB dulu boleh. AB per 18 akar 2. Nah, AB-nya kan 1, perbandingannya ini akar 2. Jadi AB sama dengan 18 di akar 2 dikali 1 tetap 18 akar 2 dibagi akar 2. Jadi AB-nya adalah 18. Bukan ya, satuannya. AB-nya 18. Yang ditanya adalah keliling. Nah, keliling rumusnya 4 dikali sisi. Jadi 4 dikali 18 berapa? Ya, 72. Jadi 72 satuan. Ini soal nomor 2. Soal nomor 3, sebelah saja sini. Tentukan luas segitiga berikut. Nah, ini sama panjang, berarti ini 1, ini akar 2 ya. Nah, kita cari misalkan ini X saja ya. Nah, ini X-nya berarti X per 16 sama dengan 1 per akar 2. Ini X sama dengan 16 dikali 1, 16 dibagi akar 2. Ini kita bisa rasionalkan, dikali akar 2 per akar 2. Jadi 16 akar 2 per 2. 16 dibagi 2 8. Jadi 8 akar 2 cm. Nah, yang ditanya adalah luas. Luasnya ini sama jadinya. Ini 8 akar 2 jadinya. 8 akar 2 ini kan sama berarti 8 akar 2. Nah, yang ditanya adalah luas alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya 8 akar 2 dikali 8 akar 2 dibagi 2. Ini 8 kali 8 64. 64 akar 2 dikali akar 2 2 per 2. Bisa kita coret ya. Nah, berarti tinggal 64 cm persegi. Itu luasnya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, apakah yang salah dengan gambar di bawah ini? Jelaskan. Di sini segitiga siku-siku, sisi miringnya 17, sisi siku-sikunya 8 dan 15. Kalau kita lihat dari sisi, kita lihat terlebih dahulu dari sisi. Sisi miring terpanjang kuadrat ini apakah sama dengan jumlah kuadrat dua sisi lainnya? Ini ditambah 15 kuadrat. 289, ini 64, ini 225. 289, ini 289. Berarti sisi-sisinya benar. Nah, karena dari sisinya benar, kita lihat dari sudut-sudutnya. Nah, kalau di sini 60, ini 30 ya, 30 maaf. Ini 90. Nah, kalau kita perhatikan ini perbandingannya 30 banding 60 berbanding 90. Apakah ini sama dengan ini? Ini kan perbandingannya adalah 1 berbanding akar 3 berbanding 2. Nah, ini yang di depan 30 itu, di depan 30 8 ya. 8 berbanding di depan 60 15 berbanding 17. Nah, ternyata tidak ya. Ini kan kalau kita sederhana tidak bisa nih. Ini 1, ini 2. Berarti ini kalau 8 ini seharusnya 16 kayak gitu kan. Nah, jadi yang keliru sebenarnya ini sudutnya. Kenapa keliru sudutnya? Karena di sini kalau kita lihat siku-sikunya sudah benar. Nah, ini merupakan 3 Pitagoras. Jadi yang keliru adalah sudutnya. Soal nomor 4 itu jadi yang salah adalah sudut, karena perbandingannya bukan 1 berbanding akar 3 berbanding 2 gitu ya.
Kita lanjut ke soal nomor 5. Tentukan luas persegi panjang KLMN berikut. Kita langsung aja di sini, berarti perbandingannya adalah 1, ini 2, di depan 6, ini 60 ya. 60 berarti di sini adalah akar 3. Nah, kita cari dulu panjang KL. KL per 8 sama dengan KL per 8 berarti akar 3 per 2. Akar 3 per 2. Jadi KL sama dengan 8 dikali akar 3. 8 akar 3 per 2. Jadi 4 akar 3. Ini panjang KL. Kemudian kita cari juga KN. KN per 8 sama dengan 1 per 2. Jadi KN nya adalah 8 dikali 1 dibagi 2. Jadi 4. Yang ditanya adalah luas. Luas persegi panjang itu panjang dikali lebar. Panjangnya KL 4 akar 3 dikali lebarnya adalah KN. KN tadi 4. Jadi 4 dikali 4 16. 16 akar 3 cm persegi. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 5. Kita lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan gambar segitiga siku-siku ABC di bawah. Tentukan keliling segitiga ABC. B. Tentukan luas segitiga ABC. Oke, di sini 30 derajat ya. Berarti di sini 60. Nah, kita cari dulu AC nomor 6. AC AC ini di depan siku-siku. Jadi di sini perbandingannya adalah 2 ya. 2 AC per AD atau AC per 8 maksudnya. Jadi kita pakai segitiga ACD. Jadi ini 60, yang kecil ini 30. Nah, ini AC per 8. AC ini perbandingannya berarti 2 per 1. Nah, ini ya, 2 per 1. Jadi AC nya adalah 16. Nah, AC dapat 16. Kemudian kita cari AB. Nah, kita buat segitiga seluruhnya ABC. Jadi AB per 16 sama dengan AB ini di depan siku-siku sudut C. Berarti di sini perbandingannya adalah 2. 2 per AC ini di depan 30 berarti 1. Jadi AB-nya adalah 16 dikali 2 32 cm. Nah, ini 32 berarti ya. Kemudian BC. BC di depan 60. Berarti kalau kita cari ya, BC per, boleh dari AC ya, dari AC berarti 16, BC di depan 60 berarti akar 3 per 16 berarti 1. Jadi BC nya adalah 16 akar 3 cm. Nah, ini sudah dapat AC, AB dan BC 16 akar 3. 16 akar 3. Yang ditanya yang A keliling. Yang A keliling. Keliling berarti kita gunakan rumus AB ditambah BC ditambah AC. Nah, AB nya 32 ditambah BC nya 16 akar 3 ditambah AC nya 16. Nah, yang kita bisa jumlahkan ini dengan ini ya, 32 dengan 16 jadi 48. 48 ditambah ini tetap karena di sini ada akar, 16 akar 3. Nah, ini dapat kita jadikan satuan tetap sampai sini. Nah, jadi kelilingnya adalah 48 ditambah 16 akar 3 cm. Kemudian yang B ditanya adalah luas segitiga ABC. Luas segitiga ABC setengah dikali alas dikali tinggi.
Alasnya AC boleh ya, karena siku-siku di sini. Jadi 1/2 dikali 16 dikali BC-nya tingginya 16 akar 3. 16 akar 3. Ini kita bisa coret. 16 bagi 2 8. 8 dikali 16 128 ya. Ya, 128 akar 3-nya tetap. Jadi satuannya cm persegi. Ini soal nomor 6. Soal nomor 7. Kita lanjutkan. Tentukan luas trapesium di bawah. Nah, luas trapesium itu rumusnya adalah luas sama dengan setengah dikali jumlah sisi sejajar ya, dikali tinggi. Nah, di sini sisi sejajarnya yang atas sama yang bawah, sedangkan yang bawah belum tahu, tingginya juga belum tahu. Jadi kita harus cari dulu sisi bawah dan sisi atas. Kita potong dulu di sini. Nah, ini berarti ini 1 ya. Ini 1. Nah, kita cari yang di sini dulu boleh. Misalkan ini kita simbolkan dengan A-nya, ini T-nya. Ini berarti sama nanti A juga. Oke, yang A ini A/1. A/1. A ini di depan 60 tentunya ya. Berarti akar 3. Akar 3 per 1 ini di depan 90 derajat maksudnya ya. Nah, berarti ini 2. Nah, 2. Jadi A-nya adalah ini 1 dikali akar 3 per 2. Jadi tetap atau setengah akar 3. Ini yang A. Sekarang yang T-nya. T ini per 1 sama dengan T di depan 30 derajat. Berarti dia perbandingannya 1 per 2 ya. Ini T di depan 1 per 2 ya. Nah, T-nya adalah 1 dikali 1 dibagi 2. Tetap setengah. Nah, tinggal kita hitung di sini. A-nya ini setengah. Ini setengah akar 3. Ini 1, ini setengah akar 3. Berarti sisi sejajarnya nanti setengah dikali yang bawah. Setengah akar 3 ditambah setengah akar 3, 1 akar 3. 1 akar 3 ditambah 1 tetap ya. Jadi di sini tetap 1 ditambah akar 3. Ini maksudnya. Ini setengah akar 3, ini 1, ini setengah akar 3. Nah, jadi panjang dari sini ke sini akar 1 ditambah seluruhnya 1. Kakak tulis di sini ya. Ini tadi 1 di sini ya. 1 ditambah akar 3. Jadi ini 1 ditambah akar 3 ditambah yang sisi atas 1 dikali tingginya yang kita dapat tadi setengah. Nah, ini setengah. Jadi ini setengah dikali setengah 1/4 dikali ini 1 tambah 1 2 ya. 2 ditambah akar 3. Ini boleh sampai di sini. Jadi 1/4 dikali 2 plus akar 3, atau kita bisa buat 2 ditambah akar 3 dibagi 4. Satuannya ya, satuan luas. Nah, karena di sini tidak dikasih satuan. Oke, itu soal nomor 7. Jadi dapatnya 2 ditambah akar 3 per 4 satuan luas. Kita lanjut ke soal nomor 8. Kenapa nih? Ini kita turunkan dulu ya. Soal nomor 8. Perhatikan gambar segitiga ABC di bawah ini. Diketahui ABC 90 sudutnya. ABC 90, CDB 45, CDB 45, ini 45. Kemudian CAB 30. Nah, karena ini 45, ini 90, berarti yang ini juga 45. Jadi ini sama panjang dengan ini ya. Gambarnya agak kecil ya. Seharusnya dia sama. Oke, kemudian AD 2 di sini. CAB 30 berarti ini 60.
AD2 tentukan panjang BC. BC kita misalkan di sini ya. Kita misalkan aja X. Nah, berarti ini sama dengan X juga. Nah, kita cari saja pakai, karena di sini yang diketahui ini AB ya. Jadi kita pakai AB per AB BC. BC sama dengan AB nya di depan 60, berarti akar 3. Akar 3 per BC nya di depan 30, berarti 1. Nah, AB tadi 2 ditambah X. 2 ditambah X AB. 2 ditambah X, sedangkan BC nya adalah X. Nah, jadi ini akar 3 per 1. Kita kali silang 3 akar 3x ya. Akar 3x sama dengan 2 ditambah x dikali 1 tetap 2 plus x. Nah, ini jadinya akar 3x, pindahkan x nya. Akar 3x dikurang x sama dengan 2. Kakak buat di sini ya. Akar 3x ini kita keluarkan x nya, berarti tinggal akar 3 dikurang 1 x. Ini akar 3 nih, sama dengan 2. Nah, ini kita bisa bagikan, karena yang kita mau cari x nya. X berarti 2 dibagi akar 3 dikurang 1. Nah, sampai di sini untuk nilai x nya. Jadi panjang BC nya sebenarnya ini sudah selesai. Tapi kalau kita mau rasionalkan, ini kita kalikan dengan akar sekawan. Ini kurang, sekawannya berarti tambah. Nah, dikali akar 3 ditambah 1. X sama dengan 2. Buka kurung aja nih, akar 3 ditambah 1. Ini sifatnya akar 3 dikurang 1 dikali akar 3 tambah 1 itu berarti akar 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Akar 3 kuadrat itu 3 dikurang 1. Jadi x nya sama dengan 2 akar 3 ditambah 1 dibagi 2. 3 dikurang 1, 2 nya coret, berarti tinggal x sama dengan akar 3 ditambah 1. Akar 3 ditambah 1. Nah, x sama dengan BC. Jadi BC nya, jadi BC sama dengan akar 3 ditambah 1 cm ya. Nah, cm. Oke, ini untuk soal nomor 8. Kita lanjut ke soal nomor 9. Ya, mepet sekali nih. Nomor 9. Perhatikan balok ABCD EFGH di samping jika besar BCA 60, BCA 60, tentukan panjang AC yang A. AC ini di depan 90, berarti AC per 24, langsung aja angkanya. AC di depan 90 karena B ini sudut siku-siku. B sudut, berarti dia 2 ya. 2 per BCA 60 berarti CAB 30. Di depan 30 itu 1 ya. Nah, jadi AC nya adalah 24 dikali 2 dibagi 1, 48. Dapat desimeter itu ya, 48 desimeter. Nah, kemudian yang B, luas bidang ACGE. ACGE berarti dia persegi panjang. Luasnya panjang kali lebar, panjangnya AC dikali CG, tinggi lebarnya CG. Nah, kalau di sini kita perhatikan soalnya kurang ya, jadi tidak ada CG-nya. Kalau misalkan ini BCGF bentuknya persegi, berarti kita bisa gunakan kayak gini aja nih. AC-nya 48 dikali CG-nya 24 kayak gitu. Tapi kalau misalkan di buku kalian diketahui, CG-nya kalian ganti sesuaikan dengan di buku, karena di sini tidak diketahui ya. Jadi ini kita misalkan. Jadi hasilnya adalah
48 dikali 24 1152 ya. Berapa? Oh, di sini. 1152. Satuannya cm persegi. Oke, ini untuk soal nomor 9. Baiklah dari sekalian, kita lanjutkan ke soal nomor 10. Gambar di samping adalah jaring-jaring piramida segitiga. Berapakah panjang B? Yang ke B, berapakah luas permukaan piramida? Oke, baiklah. Untuk nomor 10 ini ditanya panjang B. Jadi ini siku-siku, ini 4, ini 4. Berarti siku-siku sama kaki ya. Jadi kalau kita cari B-nya, B per 4 sama dengan B ini di depan 90 derajat, berarti ini akar 2. Akar 2 per ini di depan 45 ini 1. Jadi B-nya sama dengan 4 dikali akar 2, 4 akar 2 dibagi 1. Jadi tetap 4 akar 2 cm. Nah, ini B-nya. Jadi yang A untuk jawaban panjang B 4 akar 2 cm. Kemudian yang B, berapakah luas permukaan piramida? Nah, kita keluarkan dulu untuk segitiga yang ini ya. Jadi di sini misalkan kita gambar. Kemudian di sini B-nya 4 akar 2. 4 akar 2. Ini kalau kita potong ya. Anggap ini segitiganya sama sisi. Jadi ini 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat. 90. Jadi ini 90. Ini jadi 30. Kalau kita potong jadi 2 berarti yang ini 2 akar 2. Ini juga 2 akar 2. Tujuan kita motong ini, kita mau cari T segitiga ini. Jadi T-nya adalah T-nya ini di depan 60. Jadi T per 2 akar 2 sama dengan T-nya di depan 60 dan berarti akar 3 ya. Akar 3 per ini di depan 30 berarti 1. Nah, jadi T-nya adalah 2 akar 2 dikali akar 3. 2 akar 6 per 1. Nah, jadi T-nya untuk segitiga yang ini tingginya kita dapat 2 akar 6. Nah, tinggal kita cari yang B, luas permukaan piramida. Luas permukaannya berarti luas alas ditambah, karena ini ada 3 buah sisi tegaknya yang sama, berarti kita bisa buat langsung 3 dikali luas segitiga bidang tegak. Luas alasnya setengah dikali alasnya B tadi 4 akar 2. 4 akar 2 dikali tingginya yang T 2 akar 6. 2 akar 6 kemudian ditambah 3 dikali, ini kita ingat lagi ya, luas segitiga itu setengah dikali alas kali tinggi. Nah, 3 dikali setengah dikali alasnya 4, tingginya 4, karena sama ketiga-tiganya. Nah, tinggal ini kita bisa coret 2 dengan 2, coret boleh. 4 dikali 1 4, 2 dikali akar 2 kali akar 6 akar 12. 4 akar 12 ditambah ini 4 dibagi 2 2 kali 4 8, 8 kali 3 24. Nah, akar 12 ini bisa disederhanakan. Akar 12 itu sama dengan 4 dikali 3. Akar 4 ini 2 dikali 4 8. Jadi 8 akar 3 ditambah 24. Nah, ini untuk luas permukaan piramida cm persegi. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita halaman 40 nomor 1 sampai nomor 10. Mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Sekali lagi kami mengingatkan untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe, komentar positif. Bertemu lagi di pembahasan-pembahasan berikutnya. Kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.